Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Kita kan pasti udah gak asing ya sama yang namanya rasa iri dan juga dengki. Dan bahkan ini adalah rasa yang emang alamiah dan wajar banget kita sebagai manusia punya rasa ini. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dan juga gimana caranya untuk kita stop? Kita itu kurang puas sama diri kita sendiri, sama kehidupan kita. Kita ngelihat kehidupan orang lain itu kelihatannya lebih indah daripada hidup kita. Kita terlalu sering atau kita sering kali membandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Padahal setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Dan aku yakin kok setiap orang tuh pasti punya gilirannya. Misalkan kamu ngerasa aku tuh nggak punya apa-apa, aku susah buat beli ini itu, aku nggak punya privilege, aku nggak punya bakat. Sedangkan aku ngeliat orang lain itu kehidupannya sempurna. Aku ngeliat orang lain itu punya segala hal, sedangkan aku di sini nggak punya apa-apa. Aku kurang dalam berbagai hal. Iya sih, emang aku lihat-lihat kamu emang kurang sih. Kurang bersyukur. Kita tuh kurang bersyukur. Kita terlalu condong ngelihat ke atas daripada ngeliat ke bawah. Kita terlalu fokus sama apa yang gak kita punya daripada apa yang masih kita punya. Kalau memang mereka punya hal-hal yang gak kamu punya, terus kenapa? Kamu gak harus kok punya segala hal yang ada di dunia ini. Lagian ini semua kan sifatnya sementara, ini semua hanyalah titipan dari Allah. Dan kalau emang kita gak diperuntukkan, dititipkan hal itu, ya kita gak bisa maksain, itu di luar kendali kita. Jadi ya udah biarin aja, setiap orang punya gilirannya masing-masing, aku percaya itu. Kalau misalkan kamu lihat mereka jalannya mulus atau mereka udah ada di titik yang padahal kamu mau capai juga, ya berarti itu emang udah giliran mereka untuk ada di posisi itu. Dan kamu cuma belum. Bukan kamu nggak akan ada di titik itu. Aku percaya kalau bumi ini berputar. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Tapi yang jadi masalah ketika kita lagi ada di bawah, itu kita terlalu condong untuk ngeliat ke atas daripada ke bawah. Kalau kita ngeliat ke atas, itu tuh nggak bakal ada habisnya. Akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah, kita akan lihat banyak orang yang gak seberuntung kita. Banyak orang di luar sana yang hidupnya itu lebih sulit dari kita. Bahkan buat makan besok aja, mereka nggak tahu bisa makan atau enggak. Itu karena kita terlalu sibuk membandingkan diri kita sama orang yang kita rasa lebih dari kita. Kalau kamu masih ngelihat orang lain kehidupannya itu sempurna, itu cuma karena kamu belum atau kamu nggak tahu kekurangannya dia itu di mana. Bukan karena dia nggak punya kekurangan, bukan karena dia sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Pasti dia juga punya kekurangan, dan untuk sampai di titik mereka juga kita nggak pernah tahu apa aja yang udah mereka lakuin. Susahnya mereka kayak gimana sampai ada di titik itu. Kita kan ngelihat suksesnya aja, orang tuh nggak lihat perjuangannya. Dan kita juga sama, kita ke orang juga seperti itu kan. Aku ngerasa kalau misalkan kamu tuh gak bisa ada di titik yang sama kayak mereka, makanya kamu iri. Kamu ngerasa kalau kamu tuh gak punya potensi untuk ada di titik mereka. Padahal yang lagi kamu lakukan itu adalah mengecilkan diri kamu sendiri, mengecilkan potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu bahkan gak berusaha untuk menggali itu, tapi kamu udah berkecil hati, mengecilkan diri sendiri kalau kamu tuh gak bisa ada di titik itu, sehingga kamu menaruh rasa cemburu sama orang yang ada di titik itu. Padahal kamu gak perlu cemburu, kamu hanya perlu berusaha. Kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu berusaha gimana caranya supaya ada di titik itu. Daripada kamu sibuk cemburu, sibuk iri sama orang yang udah ada di titik itu. Mereka juga ada di titik itu nggak langsung, pasti mereka juga penuh perjuangan. Cuma kita nggak tahu aja, kita nggak lihat mereka perjuangannya seperti apa. Kamu tuh nggak bisa kalah dari orang lain. Pokoknya kalau si A punya mobil, aku juga harus punya mobil. Si A punya rumah, aku juga harus punya rumah. Why? Manusia itu udah
ada jalan hidupnya masing-masing. Kita nggak perlu sama jalan hidupnya kayak orang lain. Kita nggak perlu menyamakan standar orang lain sama standar diri kita. Orang tuh untuk mencapai kesuksesan, itu caranya beda-beda, langkahnya beda-beda. Ada yang lari, ada yang tertatih-tatih, ada yang ngesot, ada yang jalannya dengan lambat, dengan santai. Dan kita nggak tahu kita tuh yang mana. Kalau misalkan mereka emang udah dapat hal-hal itu, ya mungkin mereka adalah orang-orang yang dapat kesuksesan itu dengan cara berlari. Dan kita nggak bisa nyamain itu. Kamu terlalu sering ngelihat kesuksesan orang lain dari sosial media. Padahal sosial media itu nggak bisa dijadiin tolak ukur kita untuk mandang status orang. Mungkin dia di sosmed kelihatan hedon, kelihatan kaya, kita nggak pernah tahu aslinya seperti apa. Stop. Emang kamu pernah mikir mereka hedon itu dari duit apa? Aku nggak menyamaratakan semua, ya. Tapi nyatanya memang ada orang-orang di luar sana yang hedon dari hasil uang haram. Nauzubillah min zalik. Emang kita mau kayak gitu? Enggak kan? Makanya menurut aku kayak, aduh jangan sampailah kita itu iri sama orang yang ternyata hedon dari hasil duit yang haram. Ya di luar sana udah banyak lah kasusnya. Orang yang memeras, mencuri, korupsi. Emang duitnya dipakai buat apa? Kalau bukan buat memenuhi gaya hidup mereka yang hedon. Kalau mereka adalah orang-orang yang bersyukur, mereka nggak mungkin yang namanya korupsi. Kamu nggak bisa ngerasa seneng ketika ada orang lain yang bahagia. Itu why. Itu namanya penyakit hati kan. Harusnya kalau kita ngeliat orang lain bahagia, itu kita ikut bahagia. Tapi kenapa ini kita malah ngerasa kalau kayak, kok dia bisa bahagia sih? Kok hidup nggak adil ya? Kok aku nggak bahagia kayak dia? Aku nggak mau orang lain bahagia, tapi aku nggak bahagia. Ya ampun, ini udah parah banget ya. Ini udah jatuhnya udah dengki. Makanya kenapa ada orang-orang di luar sana yang bahkan dengan tega merebut kebahagiaan orang lain, jadi pelakor. Itu kan namanya ngerebut kebahagiaan orang lain kan. Dia nggak mau orang lain itu ngerasain bahagia. Dia pengen ngerebut kebahagiaan orang lain dengan cara merebut pasangannya atau merebut kekayaannya dengan mencuri. Itu kan namanya iri, itu namanya dengki. Dan itu udah di level yang udah parah sih kalau udah sampai pengen merebut kebahagiaan orang lain. Hidup tuh kalau terus ngelihat kehidupan orang lain, kita tuh nggak bisa tenang. Caranya itu kita harus fokus sama diri kita sendiri, sama kehidupan kita. Oke, jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Intinya, stop untuk iri dengki sama orang lain kalau mau hidup kamu itu tenang. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari aku sendiri. Kesempurnaan adalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye.